Ditres Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap peredaran narkotika jaringan internasional dengan barang bukti sabu seberat 516 kg. Presiden Prabowo mengakui masih ada budaya korupsi terjadi di institusi pemerintah. Presiden klaim telah selamatkan uang negara 300 triliun rupiah dari risiko korupsi. Bencana kelaparan di Gaza semakin mengkhawatirkan. 171 orang meninggal akibat kelaparan. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program Kompas Malam bersama saya, Rahmat Ibrahim. Selain 3 informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi menarik lainnya untuk Anda di malam hari ini. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam, saudara. Polisi menangkap 2 pelaku kasus pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api di Karawang, Jawa Barat. Penangkapan berlangsung dramatis karena pelaku berusaha melarikan diri. Inilah detik-detik ketika Satreskrim Polres Karawang Polda Jawa Barat menangkap kedua pelaku. Polisi sampai melepaskan tembakan peringatan karena pelaku berusaha melarikan diri. Keduanya diketahui pernah mencuri kendaraan bermotor hingga menyebabkan korban tertembak. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti 1 pucuk senjata api serta beberapa kunci letter T. Pelaku yang melakukan penembakan dengan inisial MRD, dan satu lagi yaitu tersangkanya, pelakunya adalah H. Masih ada 2 DPO yang merupakan bapak dan anak. Saudara, Ditres Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap peredaran narkotika jaringan internasional dengan barang bukti sabu seberat 516 kg. Seorang bandar narkoba berinisial Z ini tak berkutik saat ditangkap di halaman rumah sakit di kawasan Pondokopi, Jakarta Timur pada Selasa malam. Dalam penangkapan ini, polisi menyita 1 kg narkoba jenis sabu yang disembunyikan di bawah jok sepeda motor tersangka. Pelaku juga mengaku masih menyimpan narkoba di rumahnya. Saat di rumah digeledah, polisi mendapati 470 kg sabu. Dari hasil pemeriksaan, narkoba jenis sabu ini akan diedarkan melalui e-commerce, media sosial, jasa angkutan, hingga sistem tempel. Tersangka ini ada sebagai pengedar, 2 orang sebagai bandar, ya kita sebut sebagai bandar, kemudian yang 5 orang sebagai kurir. Ancaman bagi yang melakukan tindak pidana narkotika ini adalah hukuman mati, seumur hidup, dan maksimal 20 tahun. Saudara, 3 tempat pengolahan biji plastik di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ludes terbakar. Objek gudang rongsok. Inilah momen ketika pemadam kebakaran Kabupaten Cirebon berupaya memadamkan api yang menghanguskan tempat pengolahan biji plastik. Petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan karena asap tebal yang ditimbulkan dari banyaknya material plastik yang terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting. Sebuah gudang furnitur di tengah permukiman padat penduduk di Jember, Jawa Timur ludes terbakar pada Jumat siang, saudara. Balung. Ayo pemadam. Kepulan asap hitam terlihat membumbung tinggi dari atap gudang furnitur
yang berada di Dusun Karanganyar, Jember. Kondisi gudang yang tertutup dan banyak material mudah terbakar membuat kobaran api cepat membesar. Kebakaran dapat dipadamkan setelah 4 mobil damkar tiba di lokasi. Saat ini petugas masih melakukan penyelidikan. Namun dugaan sementara api muncul akibat percikan dari korsleting. Ayo pemadam. Nanti padam iki. Informasi berikutnya, Saudara, KPK menggeledah rumah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas. Penggeledahan dilakukan terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024. Penggeledahan berlangsung di rumah pribadi Gus Yakut di Condet, Kramat Jati, Jakarta Timur hingga Jumat malam. Penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang akan diekstraksi untuk mencari petunjuk kasus. Dugaan korupsi berpusat pada penyelewengan alokasi tambahan kuota haji sebanyak 20.000 jemaah yang diduga tidak didistribusikan sesuai peraturan dengan kerugian negara mencapai 1 triliun rupiah. Sebelumnya KPK melakukan larangan Gus Yakut bepergian ke luar negeri untuk 6 bulan ke depan. Dari penggeledahan yang tim lakukan di rumah saudara YJQ, ya, tim mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Jadi dari BB itu nanti tentu penyidik akan melakukan ekstraksi untuk mencari petunjuk-petunjuk dan juga bukti untuk mendukung penanganan perkara ini. Nah, nanti akan diekstraksi, ya, akan dibuka isinya. Kita akan lihat informasi-informasi yang ada di dalam BB tersebut. Saudara, usai didemo warganya, Bupati Pati Jawa Tengah tidak hadir dalam sidang paripurna di kantor DPRD Pati dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto secara virtual. Rapat paripurna yang siogianya dihadiri seluruh anggota DPRD serta Forkopimda ini digelar tanpa kehadiran Bupati Pati Sudewo. Kehadiran Sudewo diwakili Risma Adri Chandra selaku wakil Bupati Pati. Usai didemo warganya, keberadaan Sudewo belum diketahui. Sebelumnya Sudewo juga disebut akan dipanggil KPK terkait kasus korupsi Ditjen Kereta Api Kementerian Perhubungan. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, aktualisasi pelaksanaan hari ini mendengarkan pidato kenegaraan Pak Presiden Prabowo, sidang MPR tahunan dengan DPR, DPD, dan DPR untuk dalam rangka Hari Kemerdekaan RI yang ke-80. Pak, ini Pak Bupati tidak hadir kenapa Pak ini Pak? Ya? Pak Bupati nggak hadir kenapa Pak? Ya, sekolah cinta damai Mas, untuk Pati ya. Dua hari berlalu, DPRD Pati maraton membahas hak angket terhadap Bupati Sudewo. DPRD yang mendapat masukan dari masyarakat soal kekecewaan terhadap sikap Bupati Sudewo telah mengantongi 12 poin yang akan diusulkan untuk dibawa ke dalam pansus hak angket. Salah satu yang disorot diantaranya soal pemecatan 200-an karyawan RSUD Suwondo Pati. Pengangkatan direktur, yang kedua terkait dengan pemberhentian karyawan yang hampir 220 karyawan Rumah Sakit Suwondo. Terus terkait dengan pajak, biarpun itu dicabut, kami juga akan mendalami ke dalam terkait dengan pajak. Apa yang mendasari Pak Bupati bisa menaikkan seperti itu. Selain proses tata negara yang kini bergulir di DPRD, menyikapi reaksi masyarakat Pati atas kepemimpinan Bupati Sudewo, Partai Gerindra juga sudah memberi teguran keras. Gerindra berkomitmen mengawal proses yang menimpa Bupati Sudewo. Beliau sudah diberi teguran yang keras, ya. Bapak Presiden juga sudah memberi perhatian. Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra juga sudah memberikan teguran, dan kami akan terus mengawal dan memperbaiki. Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai, kendati Bupati Sudewo sudah minta maaf soal kenaikan PBB 250%, namun teras isu publik terhadap Sudewo akan berkepanjangan. Baik Mendagri atau Gerindra harus mengambil sikap politik dalam merespons tuntutan warga terhadap Bupati Sudewo. Ya, trust issue ini panjang karena jangan lupa dia itu belum setahun ya.
Jadi saya kira ini memang harus diselesaikan secara politik, entah oleh Menteri Dalam Negeri ataupun oleh partainya, tapi memang sesuatu yang harus dibicarakan dan kalau perlu, kalau memang tekanannya besar, ikuti prosedur yang tersedia di dalam undang-undang yang tersedia gitu. Tim Pansus Hak Angket memiliki waktu 60 hari untuk mengelola aspirasi warga Pati yang ingin Bupati Sudewo lengser dari jabatannya. Namun, Bupati juga harus tetap bekerja. Jangan sampai pelayanan publik terganggu akibat proses yang tengah bergulir di DPRD. Tim Liputan, Kompas TV. Kami ajak Anda ke Pati, Jawa Tengah, ada jurnalis Kompas TV, Iwan Miftahudin. Selamat malam, Iwan. Jadi bagaimana sikap DPRD? Bupati tak hadir di paripurna. Mengapa? Alasannya apa, Iwan? Ya, selamat malam Ibrahim dan saudara. Memang pasca aksi unjuk rasa yang berlangsung pada tanggal 13 Agustus kemarin, ini sejak Bupati tidak menuruti permintaan warga untuk mundur, ini akhirnya untuk upaya pemanggilan bergeser ke kantor DPRD Kabupaten Pati. Nah, pada saat itu dari 50 anggota DPRD, itu 42 diantaranya ini sepakat untuk membentuk atau menggunakan hak angket untuk membentuk pansus. Dan secara maraton hari berikutnya yaitu tanggal 14 ini sejumlah 15 anggota yang masuk dalam pansus ini langsung menggelar rapat untuk memeriksa beberapa orang yang dianggap mengetahui ataupun mengerti tentang kebijakan kontroversial oleh Bupati Pati. Di antaranya ada 4 elemen yang kemarin dimintai keterangan oleh DPRD, yaitu dari akademisi, kemudian dari Direktur Rumah Sakit Suwondo, serta karyawan yang diberhentikan secara sepihak, serta dari Badan Kepegawaian Kabupaten Pati. Nah, dari hasil pemeriksaan tersebut, ini tentunya masih pada tahap keterangan dan belum menyentuh pada kebijakan-kebijakan lainnya. Dan dikarenakan ini berbarengan dengan adanya agenda kenegaraan, yaitu seperti tadi pagi itu ada mendengarkan pidato Presiden hingga nanti tanggal 18 Agustus, ini pansus untuk sementara waktu diliburkan dan akan melanjutkan lagi kegiatannya pada tanggal 19 Agustus mendatang. Demikian, Ibrahim. Ada ditunda dulu atau dijeda dulu. Ini bagaimana? Kan ada waktu 60 hari. Tadi aja di paripurna tidak hadir ya, Iwan. Ada alasannya tidak mengapa tidak hadir? Kemudian bagaimana dengan pelayanan bagi publik di Pati? Ya, benar sekali memang Ibrahim. Jadi pasca aksi unjuk rasa 13 Agustus kemarin, ini Bupati Pati, yaitu Sudewo, ini belum diketahui keberadaannya. Jadi sebetulnya tadi pagi itu momen ditunggu-tunggu pada waktu saat rapat paripurna mendengarkan pidato Presiden secara virtual, ini ternyata Bupati Pati juga tidak muncul. Dan kemunculan perdana ini dari diwakilkan oleh Wakil Bupati Pati. Dengan adanya kemunculan Wakil Bupati ini setidaknya memberi harapan kepada masyarakat bahwa untuk roda pemerintahan saat ini masih tetap berjalan seperti biasa. Tadi sempat kami juga mewawancarai Wakil Bupati tentang keberadaan Bupati, namun Wakil Bupati enggan memberikan penjelasan terkait bagaimana atau di mana posisi Bupati Pati saat ini. Namun dia menjelaskan bahwa untuk proses pelayanan kepada masyarakat akan tetap berjalan seperti biasa. Seperti itu, Ibrahim. Baik, tidak ada yang terganggu jalannya roda pemerintahan, terutama pelayanan pada publik. Terima kasih Iwan Miftahudin untuk laporan Anda langsung dari Pati, Jawa Tengah. Saudara, bencana kelaparan di Gaza semakin mengkhawatirkan. 171 orang meninggal akibat kelaparan. Liputannya kami hadirkan sesaat lagi. Israel terus bombardir wilayah Gaza, Palestina. Sebuah ledakan terjadi di daerah Han Yunis pada Jumat waktu setempat. Korban tewas nyaris 62.000 jiwa.
Serangan Israel ke Khan Yunis jalur Gaza terus berlanjut. Rencana Israel memperluas serangan militernya terhadap Hamas ke wilayah-wilayah Gaza yang belum dikuasainya memicu kecaman di dalam dan luar negeri. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan ingin mewujudkan visi Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merelokasi sebagian besar penduduk Gaza. Warga Gaza kesulitan mendapatkan air minum di tengah krisis kemanusiaan yang terjadi. Anak-anak terpaksa mendorong gerobak berisi air dan berebut di sekitar selang untuk mengisi jerigen dan kantong plastik dengan pasokan air yang berharga. Sayangnya, ketika air tersedia, seringkali keruh dan tidak aman untuk dikonsumsi. Di tengah pasokan air bersih yang minim, gelombang panas turut memperburuk situasi krisis di Gaza. Perang yang berkepanjangan membuat warga Gaza semakin menderita. Blokade bantuan pangan membuat kelaparan merajalela. Berpuluh-puluh kilometer harus ditempuh warga Gaza untuk sekadar mendapat satu karung tepung. Kondisi ini membuat malnutrisi menjangkit warga Gaza. Bahkan tak sedikit dari mereka yang tewas akibat kelaparan dan malnutrisi. احنا بنلقى اعز الناس إلنا كل يوم، من اعز الناس إلنا مثل كل يوم. يعني 5 سنين في غمضة عين يروح من قلة تغذية. احنا بدنا عشان الله يوقفوا يعني يفتحوا المعابر عشان الاطفال بس. مش اول طفل يموت طبعا، كل يوم اطفال بيموتوا. Angka kematian tertinggi akibat kelaparan di Gaza yakni pada 2025. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat sejak 1 Juli 2025, 171 orang meninggal akibat kelaparan dan malnutrisi. 42 diantaranya adalah anak-anak. Di tengah krisis kemanusiaan yang terjadi, warga Gaza kini kesulitan mendapat air untuk minum. Israel sepertinya akan terus membuat warga Gaza sengsara. Tujuannya tak lain mencaplok wilayah Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menyatakan ambisinya untuk mencaplok Gaza sepenuhnya. Ia juga menutup peluang gencatan senjata parsial dan menuntut kesepakatan membebaskan sandera seluruhnya. Israel mewacanakan perluasan pendudukan di tepi barat dan akan membangun 3.500 apartemen baru di sebelah timur Yerusalem. הולכים לעשות את השלב האחרון שמחייב אותנו אחרי שכבשנו או השתלטנו, זו המילה הנכונה, השתלטנו על כ-70-75% מהשטח של עזה, שנקים מהאוכלוסייה. אנחנו צריכים כרגע להשתלט על שני המעוזים האחרונים שנשארו. המעוז החשוב ביותר זה העיר עזה עצמה. העיר עזה... טענו כלפיך שאמרת את זה. Konflik berkepanjangan yang menghancurkan Gaza ini menjadi perhatian dunia. Israel diminta berhenti melakukan genosida di bumi Palestina. 171 warga Gaza meninggal akibat krisis pangan. Sejumlah negara mengirim bantuan ke Gaza termasuk Indonesia yang mengirim 800 ton bantuan. Bagaimana kondisi saat ini di Gaza? Kita akan berbincang bersama dengan relawan Mercy Indonesia, Marisa Noriti. Assalamualaikum, selamat malam waktu Indonesia, Mbak Marisa. Selamat malam, waalaikumsalam Mas Ibrahim. Baik, Mbak Marisa, kami ingin tahu, Indonesia kemarin mengirim 800 ton logistik dan juga Satgas Garuda. Untuk bantuan apakah sudah sampai di Gaza? Ya, per hari ini kami mendapatkan informasi dari warga lokal Gaza bahwa mereka belum menerima bantuan airdrop dari Indonesia. Yang masuk hingga saat ini yaitu dari Jordan, United Arab Emirates, Arab Saudi, dari UK, dan French. Jadi belum ada satupun bantuan dari Indonesia melalui jalur airdrop. Begitu Mas Ibrahim. Artinya masih di perjalanan kemungkinan. Nanti distribusinya biasanya ketika ada bantuan seperti apa? Apakah langsung ke Jordania atau ke Mesir? Atau seperti apa nanti distribusi bantuan untuk Gaza di sana?
Ya, yang saya dengar dari beberapa sumber, sepertinya untuk Indonesia mungkin melalui jalur Jordan, dan untuk airdrop itu sendiri prosesnya juga harus melalui persetujuan Israel. Dan seperti yang kita ketahui, sebenarnya yang terjadi, kenapa airdrop ini juga mengakibatkan korban bagi warga Gaza. Karena untuk bantuan disampaikan ke Gaza melalui udara itu, sepanjang pengetahuan saya itu tidak ada koordinasi yang detail di mana bantuan itu akan dijatuhkan. Saya tidak tahu apakah ini secara technically itu nggak possible atau memang mereka tidak mau melakukan itu dari pihak penyelenggara airdropnya seperti itu. Dan bahkan per hari ini saya mendapatkan informasi, saya kurang tahu tepatnya itu airdrop dari negara mana, tetapi itu dijatuhkan di area combat zone di mana terjadi pertempuran, dan itu tentunya sangat berbahaya bagi warga Gaza. Baik. Jadi artinya untuk menyalurkan bantuan saja ini harus menunggu persetujuan dari Israel, Mbak Marisa. Berapa lama biasanya waktu yang diperlukan ketika bantuan contoh tiba di Jordania dan akan disalurkan ke Gaza? Setahu saya, selama kita berinteraksi dengan misi kemanusiaan Gaza dalam setahun ini, setiap prosedur yang berhubungan dengan pihak Israel, Pogat, dalam hal ini yang memberikan perizinan, baik itu kegiatan dalam mendistribusikan atau memasukkan barang ke Gaza, apakah itu kegiatan coordinated movement sendiri di dalam Gaza, itu tidak pernah ada peraturan yang jelas berapa lama akan diproses untuk suatu perizinan. Dan itu benar-benar sesuatu yang terkadang tidak pasti, kadang bisa cepat, kadang bisa lama, jadi tidak ada prosedur yang baku dalam hal ini. Di tengah ketidakpastian, Mbak Marisa, bagaimana kondisi warga di Gaza saat ini? Anak-anak, lansia, seperti apa Mbak Marisa? Ya, saat ini sebenarnya bantuan sudah masuk ke Gaza, tetapi jumlahnya sangat minim. Seperti kita ketahui, warga Gaza membutuhkan 600 truk per harinya, dan hari ini saya mendapatkan info hanya 73 truk saja yang masuk, dan hampir setiap truk yang masuk itu ada pencurian yang biasanya dilakukan oleh geng bersenjata yang di backup oleh Israel, dan nanti barang-barang itu sepertinya akan dijual di pasar dengan harga yang sangat mahal. Jadi bisa dibilang masih banyak warga Gaza yang tidak mampu untuk membeli bahan makanan yang ada di pasar saat ini, dan mereka masih mengandalkan untuk mendapatkan makanan dari bantuan seperti bantuan hot meal dari berbagai macam charity organization dari berbagai negara, dan mereka juga masih mendatangi titik-titik distribusi dari GHF yang juga mengakibatkan banyak korban seperti di Zikim, Rafah, di Morej Corridor, dan di Netzarim. Jadi bisa dibilang masih perlu intervensi yang besar-besaran lagi dari dunia internasional untuk memastikan bantuan kemanusiaan masuk dalam jumlah yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh warga Gaza. Untuk penanganan malnutrisi bagaimana Mbak Marisa, ketersediaan obat-obatan di sana, tenaga medis seperti apa? Ya, untuk tenaga medis saat ini memang bisa didatangkan dari beberapa negara yang walaupun dengan jumlah yang sangat terbatas, akan tetapi karena kondisi di Gazanya sendiri yang seluruh infrastrukturnya sudah rusak besar, masif, dan bahkan di rumah sakit juga penanganan pasien juga tidak proper karena masih ada limbah, tingkat sterilitas rumah sakit juga tidak tercapai. Jadi penanganan untuk kasus malnutrisi pun mengalami hal yang sama, tidak memiliki resource yang mencukupi untuk membantu mengembalikan kondisi gizi terutama anak-anak ya dalam hal ini, sehingga tentunya sering kita temukan setiap harinya banyak penduduk Gaza atau anak-anak yang meninggal itu bukan karena bom lagi, tapi karena kasus kelaparan atau malnutrisi. Baik, terima kasih Marisa Noriti, relawan
Mercy Indonesia yang berada di Amman, Jordania telah bergabung di Kompas Malam hari ini. Terima kasih Mbak Marisa. Terima kasih. Usai jeda, Saudara, Presiden Prabowo mengakui masih ada budaya korupsi terjadi di institusi pemerintah. Presiden klaim telah selamatkan uang negara 300 triliun rupiah dari risiko korupsi. Presiden Prabowo mengakui masih ada budaya korupsi terjadi di institusi pemerintah. Presiden klaim telah selamatkan uang negara 300 triliun rupiah dari risiko korupsi. Hal itu disampaikan Prabowo saat pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR di Kompleks Parlemen Jakarta. Prabowo bilang korupsi masih terjadi di perusahaan BUMD maupun BUMN. Prabowo menegaskan persoalan korupsi ini adalah fakta yang harus diakui. Prabowo menekankan perlunya pengawasan yang transparan demi mencegah korupsi secara absolut. Prabowo juga mengklaim berhasil menyelamatkan uang 300 triliun rupiah dari resiko korupsi. Pimpinan partai sebagai sesama yang absolut akan menjadi korup secara absolut. Kita paham bahwa korupsi adalah masalah besar di bangsa kita. Perilaku korupsi ada di setiap eselon birokrasi kita. Ada di setiap institusi dan organisasi pemerintahan. Perilaku korup ada di BUMN kita. Ada di BUMD kita. Ini bukan fakta yang harus kita tutup-tutupi. Setelah 299 hari saya memimpin pemerintahan eksekutif, saya semakin mengetahui berapa besar tantangan kita. Tahun 2025 ini kami telah identifikasi dan telah selamatkan 300 triliun uang 300 triliun rupiah dari APBN yang kami lihat rawan diselewengkan. Kuasa Hukum Roy Suryo Ahmad Khozinuddin melaporkan ex-Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ke Kejaksaan Agung. Langkah ini diambil karena Kejari Jakarta Selatan belum melakukan eksekusi terhadap terpidana Sylvester Matutina meskipun putusan kasasi Mahkamah Agung telah berkekuatan hukum tetap. Ahmad Khozinuddin menyampaikan putusan Mahkamah Agung terhadap Sylvester Matutina sudah ditetapkan sejak 20 Mei 2019 dan telah berstatus ingkrah. Namun hingga saat ini Kejari Jakarta Selatan belum melaksanakan eksekusi. Kepada Jaksa Agung agar segera menegur sekaligus memerintahkan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk mengeksekusi putusan kasasi Mahkamah Agung yang sudah inkrah. Jadi tidak ada alasan putusan itu hari ini sedang diajukan PK. Sementara itu, mantan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang kini menjadi Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriyatna mengaku telah menerbitkan surat eksekusi terhadap terpidana Sylvester Matutina saat menjabat Kejari Jakarta Selatan. Namun saat itu belum bisa dilakukan, pasalnya sempat hilang dan pandemi COVID-19. Saat COVID-19 justru orang-orang dikeluarkan dari tahanan sehingga tidak memungkinkan untuk menahan tersangka, terdakwa ataupun terpidana. Diketahui Sylvester merupakan terpidana perkara fitnah kepada mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Kita sudah lakukan, sudah ada tahapan. Makanya untuk lebih tanyakan ke Kejari, tahapan kita sudah kita lakukan saat itu. Sudah inkrah, sudah diberikan dari eksekusi. Pada saat itu kemudian tidak bisa dilakukan karena sempat hilang. Dan saat itu kemudian kan waktu itu keburu COVID. Presiden Prabowo menyiapkan Pulau Galang sebagai lokasi perawatan bagi warga Gaza. Namun rencana ini dikritik karena memuluskan agenda Israel mengosongkan Gaza. Ulasan Istana hadir selepas jeda. Kami siap mengevakuasi mereka yang luka-luka, mereka yang kena trauma, anak-anak yatim piatu,
siapapun yang oleh pemerintah Palestina dan pihak-pihak yang terkait di situ, mereka ingin dievakuasi ke Indonesia, kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk mengangkut mereka. Presiden Prabowo Subianto kembali memerintahkan jajarannya untuk membantu pengobatan warga Gaza. Kali ini dengan rencana yang lebih matang, meminta Pulau Galang disiapkan menjadi pusat perawatan bagi 2.000 korban perang. Ide ini memang sudah disuarakan sebelumnya, namun masalahnya gagasan ini justru dikhawatirkan bisa menguatkan agenda Israel mengosongkan Gaza. Lantas, tepatkah niat baik ini dijalankan sekarang? Apa yang harus dikritisi agar tak jadi bumerang? Saya, Cindy Permadi, inilah ulasan Istana. Presiden Prabowo minta agar Pulau Galang disiapkan sebagai pusat pengobatan 2.000 warga Gaza yang jadi korban perang beserta keluarganya. Pulau yang masuk wilayah Kepulauan Riau ini sebelumnya pernah dimanfaatkan sebagai tempat perawatan pasien COVID-19. Untuk Indonesia memberikan bantuan pengobatan untuk sekitar 2.000 warga Gaza yang menjadi korban perang, yang luka-luka, yang mengalami mungkin kena bom, kena reruntuhan dan segala macam, dan rencananya disiapkan pusat pengobatannya nanti di Pulau Galang, karena di Pulau Galang terdapat fasilitas rumah sakit, termasuk juga fasilitas-fasilitas pendukung lainnya yang... Rencana Presiden Prabowo membawa ribuan warga Gaza ke Indonesia menuai sorotan soal potensi risiko di baliknya. Salah satunya, apakah warga Gaza bisa kembali ke kampung halamannya di tengah ambisi Israel ingin menguasai Gaza? Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menilai pemerintah harus transparan soal rencana membawa warga Gaza ke Indonesia. Jangan sampai ada persepsi buruk ke Indonesia di tengah Israel terus menempuh beragam cara mengusir rakyat Palestina. Hikmahanto bilang rakyat Palestina harus tetap berada di tanah kelahirannya. Kita harus pastikan bahwa mereka benar-benar mau keluar dari Gaza. Dan yang ketiga adalah apa jaminan bahwa mereka nantinya suatu saat kalau sudah sembuh mereka akan masuk ke Gaza. Bisa kembali lagi ke Gaza. Ini yang harus jadi pertanyaan. Jadi jangan sekali-kali kita itu naif, ya. Karena apa? Kalau misalnya ditanya trade off-nya apa, saya juga tidak tahu. Ada yang mengatakan bahwa mungkin karena kita diturunkan tarifnya 19% karena ini dan itu. Ya silahkan, saya juga nggak ikut di dalam pertemuan yang rahasia antara Mossad dengan Steve Witkoff. Kementerian Luar Negeri menegaskan rencana pemerintah merawat warga korban perang di Gaza tidak berkaitan dengan agenda Israel mengosongkan Gaza. Kita siap jika diminta, kita siap apabila itu disepakati oleh Palestina, kita siap apabila itu merupakan permintaan dari seluruh negara di kawasan dan sesuai dengan solusi Liga Arab yang di table. Jadi kalau posisi kita tinggal lihat statement kita yang pada saat di New York 2 minggu lalu, bahwa itu secara jelas kita tidak mendukung upaya apapun yang bertujuan untuk mengeluarkan rakyat Palestina. Soal situasi terbaru di Gaza, Ketua Presidium Mercy Hadiki Habib angkat bicara. Ia bilang solusi yang dibutuhkan warga Palestina adalah penghentian serangan dan pembukaan blokade. Alasannya, sampai saat ini belum ada pasien rujukan di negara tetangga yang bisa kembali masuk ke Gaza. Pasien-pasien berat yang dikelola di negara tetangga itu memang belum pernah ada yang bisa balik masuk ya ke dalam Gaza. Ini yang harus kita pahami juga gitu, karena akses untuk masuknya itu seperti one way out yang memang sakitnya berat dan perlu rujukan. Jadi bukan yang terluka. Ya. Luka dan kelaparan itu terjadi karena serangan dan blokade yang sistematis. Jadi kalau itu mau diatasi sebenarnya serangan dihentikan, blokade dicabut. Anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PKS Syahrul Aidi Mazat bilang, usulan Presiden murni didasari kemanusiaan meski solusi jangka pendek.
Namun ia menekankan pentingnya perjanjian dengan negara yang menjadi pintu masuk ke Gaza agar proses pemulangan warga Gaza tidak terkendala. Ada saja warga-warga Gaza itu yang memang ingin keluar untuk berobat, tapi kondisinya untuk keluar dari Gaza itu kan sangat sulit sekali begitu. Kita ingin minta kepada pemerintah Indonesia, jika ini dilakukan harus ada MOU dengan Mesir terutama, karena mereka yang punya pintu perbatasan kan. Praktisi dan pengajar hubungan internasional Dina Prapto Raharja juga menggarisbawahi perlunya persetujuan tertulis saat merumuskan teknis bantuan. Ia bilang, kesepakatan ini harus digodok secara hati-hati dan disaksikan negara-negara lain. Ini penanganannya bukan jangka pendek soalnya, bukan sekedar mendatangkan orang kemudian selesai gitu bisa dibawa pulang seperti tadi digambarkan ya. Karena keluarga yang datang ini problemnya adalah orang-orang yang di sana juga nggak dapat tempat gitu. Ini genosida, ini masalah serius betul di tingkat internasional yang ketika kita ambil alih mereka pindah kemari, belum tentu loh mereka bisa balik ke sana. Meski belum ada instruksi lanjutan, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura mengaku siap melaksanakan keputusan Presiden Prabowo. Jadi program-program yang disampaikan oleh pemerintah pusat, kami di Provinsi Kepulauan Riau siap untuk menyambut kedatangan daripada para yang sudah ada koordinasinya dengan pemerintah pusat terkait dengan yang sakit, yang luka, ada yang trauma yang akan dikirim ke pemerintah dalam hal ini ke Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Galang terletak di arah barat daya ibu kota Kepulauan Riau, Tanjung Pinang. Pulau yang masuk wilayah administrasi Batam ini pernah jadi tempat transit tentara Jepang pada 1945 dan kamp pengungsi Vietnam selama nyaris 2 dekade. Sekitar 250.000 pengungsi asal Vietnam dan 5.000 pengungsi Kamboja menempati Pulau Galang sejak 1979 hingga 1996. Kemudian saat pandemi, Presiden ke-7 Joko Widodo membangun rumah sakit khusus infeksi COVID-19. Dengan biaya 400 miliar rupiah, seharusnya rumah sakit ini mampu menampung 1.000 pasien. Komitmen Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina tak perlu diragukan lagi. Sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Namun dalam setiap langkah dan kebijakan yang diambil, pemerintah tidak boleh lupa kalau harus diiringi oleh pertimbangan yang matang dan hati-hati. Cindy Permadi, Bondan Wicaksono, Kompas TV, Jakarta. Dunia hiburan berduka, komedian Nina Carolina atau Mpo Alpa meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit Darmais. Presenter sekaligus komedian Nina Carolina atau lebih dikenal dengan nama Mpo Alpa meninggal dunia akibat sakit yang dideritanya. Mpo Alpa yang meninggal di usia 38 tahun ini setelah sempat dirawat di Rumah Sakit Darmais Jakarta. Mpo Alpa dikenal publik karena gaya bicaranya yang lugas namun penuh humor dengan gaya logat Betawi. Usai disolatkan, jenazah Mpo Alpa dimakamkan di pemakaman wakaf Kujaran Ciganjur, Jakarta Selatan pada Jumat sore. Di mata rekan-rekan artis, Mpo Alpa dinilai merupakan sosok yang periang, rendah hati, dan pekerja keras. Ayo geser, awas. Kepala orang diinjek. Beda anak pertama jadi Informasi tadi jadi penutup Kompas malam hari ini. Jangan lupa untuk penuhi kebutuhan mineral Anda setiap hari dan rasakan kesegarannya. Saya Rahmat Ibrahim, terima kasih, sampai jumpa.